Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Oke, di video kali ini seperti yang sudah ada di judul video ya. Jadi mobil saya ini karena sedang trouble ya. Jadi ini akan eh, turun mesin karena memang oli di dalam mesin itu habisnya tidak normal. Kok tahu tidak normal? Karena dalam rentang waktu 1 bulan ini itu sudah menghabiskan tambahan oli bisa sampai 2 liter. Sedangkan kalau normalnya itu seboros-borosnya Avega itu harusnya itu nambahnya itu paling 1 liter itu untuk jangka waktu mungkin 5.000 kilometer. Nah, jadi karena oli saya itu sudah tidak wajar, akhirnya saya putuskan untuk turun setengah mesin ya. Jadi ini rencana akan turun setengah mesin itu hari Minggu, karena sekarang ini posisi di hari Kamis ya, jadi hari Kamis. Itu kemarin pihak bengkelnya itu sudah saya kontak dan berkenan untuk melakukan turun mesin di garasi rumah saya. Nah, jadi ini posisi sekarang si Avega saya ini sedang di dalam rumah, tapi besok rencana akan saya taruh untuk turun setengah mesinnya di samping rumah atau di garasi ya. Tapi ya jelas nanti biayanya akan lebih mahal. Jadi ya nanti mungkin kita akan langsung saja skip beberapa hari untuk sampai ke tahap di mana Avega ini akan dilakukan turun setengah mesin ya. Jadi jangan skip video ini nih. Nah, ini kita sedang menunggu mas bengkel ya. Ini di garasi saya karena memang saya panggil bengkel aja untuk turun mesinnya. Jadi turun mesin ini dari mobil saya ini akan dilakukan di rumah saya aja, karena ya memang satu, kalau ya sih saya bukan berpikiran negatif sama bengkel ya, tapi untuk menjaga sesuatu ya, karena memang saya tidak kenal sama pihak bengkelnya. Jadi ya udahlah, kita panggil ke rumah dengan biaya yang mungkin agak lebih mahal. Sebentar, kita skip dulu kata adzan. Nah, jadi kemarin itu saya udah komunikasi sama pihak bengkel untuk menanyakan berapa estimasi waktu pengerjaan ya kan. Nah, jadi kata mas bengkel itu waktu pengerjaan itu kurang lebih 3-4 hari. Nah, jadi karena menurut saya 3-4 hari itu waktu yang lama ya, ditambah dengan ditambah dengan waktu tunggu pengiriman spare part yang kurang lebih 3-4 hari juga untuk sampai di rumah saya. Berarti kalau dengan pengerjaan dan waktu spare part datang kurang lebih kan waktunya 8 hari sampai 9 hari ya kan. Nah, jadi itu menurut saya sangat lama sekali. Jadi kalau mobil saya harus meninggalkan rumah selama itu, kok saya kurang mantep ya kan. Akhirnya ya udahlah, jangan biaya yang lebih mahal, saya panggil aja mas bengkelnya untuk melakukan turun setengah mesin di garasi saya sendiri ya. Jadi ini jam 12 siang di hari Sabtu. Jadi kemungkinan ini kan kalau partnya itu saya pesan paling nanti sore ya kan. Karena kalau ini kan masih nunggu mas bengkelnya ya. Sebenarnya saya bisa pesan spare partnya, karena kan kata mas bengkel spare-nya paling per pak atau iyalah per pak aja lah ya, untuk bukan per pak ya, kalau bahasa bengkelnya itu saya lupa. Tapi kan saya sebelum akan turun mesin itu kan sempat tanya-tanya dulu ke
toko online-nya yang jual spare part mobil Hyundai ini. Jadi memang sudah ada spare partnya, tinggal saya klik beli aja. Tapi kan yang menjadi PR adalah ring seher dari mobil ini, apakah sudah ada perubahan atau tidak itu. Takutnya kalau saya beli yang masih standar ring sehernya, ternyata nanti pas dibuka kok sudah berubah. Nah itu kan jadi repot. Makanya daripada beli 2 kali, mending sekalian aja beli waktu apa namanya ini turun mesinnya ya kan. Jadi sekalian dibuka, sekalian tahu beli yang mana ukuran yang masih standar atau sudah naik ukurannya. Nah itu. Karena kalau saya lihat di marketplace ya, bukan marketplace sorry, ke Shopee ataupun di Tokopedia, itu harganya untuk perpaknya ya, ke perpaknya itu, untuk perpaknya aja itu harga kalau ori itu di harga 600 sampai 700-an. Itu untuk perpaknya aja. Kalau untuk ring sehernya, itu kemungkinan harganya kalau di itu 1000, harganya 1000 atau 1.000.000 sampai 1.100.000 kalau saya lihat di marketplace. Nah itu harga untuk yang original atau originalnya. Tapi kalau untuk yang KW-nya, untuk perpak-perpaknya itu harganya itu kisaran 300-an sampai 400-an, saya agak lupa. Kalau untuk ring sehernya itu harganya 300-an. Nah, jadi tinggal teman-teman kalau besok mau turun setengah mesin, bisa menyesuaikan kondisi budget ya kan. Kalau saya besok kurang tahu nih mau ambil yang mana, karena memang menyesuaikan dengan budget saya sendiri ya kan. Tapi kalau mau bagus ya memang harus ambil yang original. Tapi kalau kemarin sempat saya tanya ke pihak toko penjual spare partnya, kalau yang original ring sehernya itu harus inden dulu. Indennya kurang tahu berapa lama. Nah itu jadi agak susahnya kan di situ, inden dulu karena memang tidak ready stock yang original. Nah jadi inilah, kita cari yang tidak original pun nggak masalah. Yang penting mobilnya bisa cepat jalan kembali ya kan. Karena memang ini mobil saya itu olinya udah tidak normal, kurangnya udah cepet banget. Kemarin padahal baru diisi ulang, maksudnya ditambahi lagi ya di awal bulan Februari, dan sekarang Maret itu udah, kemarin sudah dibatas ambang minimal oli di mesin. Nah itu makanya jadi waduh, pembakarannya udah tidak, olinya sudah terbakar sangat banyak. Jadi mau nggak mau ya mending cepet turun mesin aja daripada nanti merembet kemana-mana. Itulah kenapa saya memutuskan akhirnya untuk turun mesin. Karena sih sebenarnya dulu waktu sama bengkel yang langganan itu ya bilangnya yang penting olinya jangan telat aja. Tapi kalau olinya ngisi 1 bulan 1 liter kan lumayan jatuhnya ya. Kalau 12 bulan kan jadi 12 liter ya. Nah mending daripada itu, mending kita belikan atau kita turunkan mesin aja setengah biar cepet selesai. Karena PR dari mobil ini masih ada di shockbreaker depan. Dulu sempat saya bawa ke kaki-kaki, memang shockbreaker depan yang sebelah kiri ini sudah agak lemah, jadi harus diganti. Nah itu makanya kalau PR mesin udah selesai, tinggal kita lari ke PR shockbreakernya aja. Tuh ya, kita nunggu dulu dari bengkelnya untuk datang. Katanya masih OTW, kayaknya sih masih sholat zuhur dulu sebelum OTW. Mungkin kita tunggu dulu ya. Nah ini sudah mau mulai bongkar ya, jadi mas bengkelnya udah datang. Ini udah ada dongkraknya. Nah, ini masih mau pembongkaran terlebih dahulu. Tadi nunggu agak dingin terlebih dahulu karena memang barusan sempat dipanaskan kan sebelum kita bongkar. Jadi ya nunggu agak dingin dan nanti akan pelan-pelan dibongkar sedapatnya, karena memang ini sekarang cuaca lagi hujan. Sekarang hujan. Nah, karena memang di kota saya ini di Wonosobo ini lagi musim hujan ini sekarang. Ini dah mau mulai mendongkrak ya. Karena memang kalau mau turun setengah mesin harus agak didongkrak biar ngelepas part-partnya itu juga enak ya, apalagi di samping kiri ataupun karena kan samping kiri itu kan ada sampai bawah, jadinya ya harus agak didongkrak.
hampir selesai apa namanya bongkar-bongkarnya ya. Ini sudah lepas semua nih, bagian manifoldnya udah lepas dan ini sudah mulai lepas juga, ini udah tinggal terhubung sedikit-sedikit. Jadi ini nanti tinggal diambil dan tinggal ya kurang tahu apa lagi. Yang penting ini sudah hampir selesai setelah pengerjaan tadi kurang lebih 1 jam. Ini lepas ini kurang lebih 1 jam sudah seperti ini. Jadi ya nggak tahu cepat atau tidak ya, karena ini baru pertama kali saya turun setengah mesin ya. Jadi turun setengah mesin kinerjanya seperti ini. Nah jadi ya inilah, kita tunggu aja, dinikmatin prosesnya. Belum nanti setelah ini, setelah turun baru kita pesen spare partnya. Semoga sih bisa, jangan sampai seminggu sudah jalan lagi ya kan, karena memang ya si hitam ini kan jarang, tidak pernah berhenti sampai lebih dari seminggu. Hanya ini kalau bisa 1 minggu maksimal terus bisa jalan kembali. Oke, kita tunggu dulu, nanti kita lanjutkan lagi ini sambil kita nunggu prosesnya biar selesai. Nah ini akhirnya sudah dilepas juga ya, tadi sudah terangkat kepala mesinnya, karena memang ini kan turun setengah mesin, jadi sudah terangkat kepala mesinnya ini. Nah sini tadi kata mas bengkelnya ini tuh agak gojlak, artinya ketika didorong-dorong itu dia tidak mencengkram erat, tapi dia agak goyang-goyang, yang ini sama yang ini katanya tadi. Tapi besok mau dicoba dicek kembali, semoga sih salah ya, artinya ringnya tidak kena lah, semoga saja ringnya tidak kena, biar tidak terlalu banyak beli part-partnya. Nah ini sudah ya seperti inilah posisi dari mesinnya, sudah kosong. Kita tinggal menunggu besok karena baru akan dicek terlebih dahulu, dicek apakah harus ganti ring sehernya atau tidak, atau hanya cuma ganti klep daripada mesinnya saja ya. Jadi karena untuk pembelian partnya kan harus dicek terlebih dahulu ya, untuk memastikan jika misal ganti ring sehernya masih ukuran standar atau sudah ukurannya berubah. Nah itu yang paling utama sebenarnya. Dari kemarin juga sebenarnya udah mau tak carikan terlebih dahulu ring sehernya ataupun part-part lainnya, tapi kan kata mas bengkelnya tadi atau kemarin tuh bilangnya tunggu dulu dibongkar aja, daripada nanti ring sehernya yang dibeli tidak sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi nanti daripada bolak-balik ganti, mending nunggu besok sekalian. Oh ya udah, jadi saya seperti itu. Jadi ini ya kita skip dulu lah
sampai partnya datang, dan partnya saya beli terlebih dahulu. Kurang lebih ya pengerjaan berarti 1 minggu ya, karena memang harus menunggu partnya dulu datang. Dan mungkin seperti itu dulu, kita nanti tunggu di pemasangannya. Nah, ini setelah saya menunggu beberapa hari, kurang lebih dari hari Minggu mungkin ya kalau nggak salah, saya pesan karena bongkar waktu itu bongkar hari Sabtu, terus saya pesannya itu hari Minggunya itu baru datang di hari Kamis. Part-part yang memang dibutuhkan untuk yang ganti setengah mesin itu tadi ya, turun setengah mesin ya. Part pertama itu yang kemarin diminta sama pihak bengkel tuh ini itu pompa oli, sorry bukan pompa oli tapi filter oli, karena memang mas bengkelnya minta sekalian aja diganti, mumpung olinya juga kan diganti kalau setengah mesin katanya mas bengkelnya. Jadi saya beli ini part aslinya, filter oli yang asli. Ini nanti saya spillkan harganya semua ya. Ini saya spillkan harganya semua di akhir video ini. Jadi saya total habis berapa untuk turun setengah mesin, termasuk nanti jasanya dan part-part yang memang saya beli untuk menggantinya. Ini filter oli, terus ini, nah ini piston, ring piston ya, atau ring shaker. Ini tidak bisa dibilang tidak ori, karena memang saya mencari yang ori itu harus inden 2-3 minggu. Saya tarik di toko online itu indennya 2-3 minggu, dan apa namanya ya, kalau saya harus inden 2-3 minggu itu takutnya ini kan sudah mau dekat lebaran. Nah takutnya itu nanti pengirimannya dari pihak toko ngirimnya setelah lebaran, dan akan itu memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk beli yang ini sih ori, tapi ori dari Indonesia, artinya original dari pabrikan Indonesia. Kalau yang original dari pabrikan Korea itu yang harus inden 2-3 minggu. Untuk kualitasnya jelas berbeda jauh ya, tetap lebih bagus yang kualitas asli dari Koreanya. Nah ini yang penting saya ada dulu lah, karena saya tanya ke teman-teman di grup komunitas itu ya, ada yang pakai ini 2 tahun itu masih aman, 2-3 tahun itu masih aman. Jadi ya udahlah untuk sementara waktu, kalaupun mungkin 5 tahun ke depan misalnya ini ring bocor lagi, nanti akan dibelikan yang ori. Yang penting ini kan untuk lebaran, mobil bisa jalan terlebih dahulu ya kan, nah, untuk keperluan satu dan lain halnya. Nah ini kemudian saya beli seal klep. Nah seal klepnya mana ya, nah ini seal klep, ini cuma kardus saja, tidak ada hubungannya. Saya beli seal klep, ini seal klepnya, bentar, ini seal klep. Nah ini seal klep, ini seal klepnya ori. Seal klepnya saya dapat ori, dan ini sangat apa namanya, bisa dibilang susah gampang lah nyari ini seal klep yang ori, karena memang saya tanya di beberapa toko itu yang ori dari Hyundai-nya itu sangat jarang yang menjual. Ada yang pas waktu itu di toko online itu ada yang jual, cuma pas saya klik itu saya konfirmasi ke pihak tokonya ternyata udah habis. Akhirnya di cancel sama pihak toko. Terus saya tanya di teman-teman komunitas, ada yang mengarahkan di salah satu bengkel di daerah Jakarta sana yang jual part ori. Jadi ini saya dapat di apa namanya, bengkel Jakarta, tapi kita menggunakan aplikasi, tetap aplikasi toko online untuk menghindari penipuan dan lain sebagainya. Nah ini saya juga pakai ini seal klep saya beli, ini ori. Kalau seal klepnya ini saya beli ori. Nah terus ada yang terakhir ini packing set untuk turun setengah mesin. Ini saya beli merek Korea Star. Sebenarnya ada yang merek apa namanya, merek aslinya ya atau originalnya, itu kisaran harganya 650 ribuan. Sebenarnya saya mau ambil itu, mau ambil
yang originalnya, tapi berhubung dana saya tidak cukup ketika saya mau ambil itu, akhirnya saya memutuskan untuk ambil yang ini, Korea Star ini. Tapi sebelum saya ambil ini, saya tanya terlebih dahulu sama teman saya yang memang di bagian kerja di bengkel-bengkel yang senantiasa memperbaiki mobil Korea. Katanya ini yang merek Korea Star ini lumayan bagus. Jadi ini lumayan bagus lah kalau untuk dibeli. Nah, sehingga saya memutuskan untuk membeli ini yang Korea Star. Harganya hampir separuh daripada harga yang original. Kalau yang original itu yang tadi saya bilang itu hampir 650-an, kalau ini itu 400-an. Nah, itu sebenarnya selisih cuma 200, tapi karena memang ya anggaran saya yang tidak terlalu cukup ya untuk membeli yang ini. Karena saya harus beli oli juga, oli mesin ya kan. Oli mesin itu ya harganya hampir sama dengan harga ini masalahnya. Jadinya kan mau nggak mau ya udahlah, daripada tidak dipakai oli, akhirnya saya menurunkan pakai yang Korea Star. Semoga ini sih awet ya, harapannya awet. Nah, ini gasket set, packing set untuk setengah mesin. Saya coba dapat di toko online, semua saya dapat di online. Nah, terakhir yang saya beli ini oli sel. Ini oli mesin. Saya pakai sel Helix HX6 10W40. Sebelumnya saya pakai yang HX5 ya, yang HX5 1540. Sekarang saya mau coba ganti yang HX6 10W40. Itu karena saya pengen coba yang full sintetis. Ini kan full sintetis ya, katanya lebih bagus daripada yang HX5. HX5 itu kan kalau saya tanya sama teman-teman dan saya baca di selnya itu, HX5 itu kan masih setengah sintetis lah, artinya tidak full sintetis. Kalau ini kan full sintetis. Saya mau coba apakah dengan menggunakan ini oli itu akan cepat berkurang atau tidak. Kalau pakai HX5 itu ada oli itu ada kekurangan lah. Kalau normal semua itu ada kekurangan, turun sedikit-sedikit. Kalau coba kita pakai yang full sintetis bisa turun atau tidak. Nah, jadi ini part yang saya beli di toko online. Ini totalnya cuma segini. Totalnya cuma ini sama itu. Nah, ini habisnya kisaran berapa ya ini ya? Saya agak lupa. Kayaknya hampir 2 juta deh ini. Hanya ini doang. Hampir 2 jutaan. Hampir loh ya, saya bilang hampir 2 juta. Bukan berarti habisnya 2 juta, tidak. Nah, tuh hampir 2 jutaan kalau nggak salah. Nanti saya coba hitungkan dan saya coba nanti kasihkan link sama tokonya. Barangkali teman-teman ada yang mengalami hal sama dan jauh dari kota-kota besar, jadi bisa beli di link-link yang mungkin saya share itu, karena memang itu saya beli di sana. Jadi kualitasnya insya Allah terjamin. Artinya kualitas terjamin itu bukan kualitas barangnya, tapi kualitas tokonya itu terjamin, bukan penipuan. Nah, ini yang saya beli ini hampir 2 juta. Dan nanti saya sudah tanya sama pihak bengkelnya, jasanya itu rentangnya 1 sampai 1,5. Makanya saya pilih yang ininya agak sedikit tidak ori, sama ininya aja lah yang kenapa saya tidak terlalu ori, karena memang ya itu karena sudah harus beli ini. Soalnya ini harganya hampir 350-an sendiri. Karena kalau ini ring pistonnya kenapa tidak ori, karena memang harus inden 2 sampai 3 minggu. Menurut saya terlalu lama ya, mobilnya terlalu lama, dan ini mau dekat lebaran. Mungkin ini itu dulu. Habis ini saya mau ke bengkel untuk melihat proses pemasangannya, karena memang bukan ke bengkel ya, memanggil mas bengkelnya untuk datang ke rumah untuk memasang ini part-part ini ya, karena memang sudah datang dari hari Kamis kemarin tuh. Sudah saya bilang ke mas bengkelnya, katanya mas bengkelnya lagi sedang garap mobil, jadi hari ini dia akan meluangkan waktu untuk ngarap mobil saya. Semoga sih hari Sabtu 1 minggu setelah turun mesin waktu itu, jadi semoga bisa. Nah, mungkin seperti itu dulu. Kita langsung coba ke hubungi kontak bengkelnya. Ini sedang proses, saya minta untuk dibersihkan ya, karena memang ini
warnanya kan kuning, sudah kena pekat oli. Jadi saya pengen minta dibersihkan biar tarikannya lebih enak lagi mesinnya ya. Karena kan kalau mumpung turun setengah mesin, jadi kalau bisa sekalian dibersihkan aja. Ini lagi proses pembongkaran terus dibersihkan. Nah ini mungkin butuh waktu 1 atau 2 jam mungkin ya. Mungkin kata mas bengkelnya sih gitu, butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk ini membersihkan sisa-sisa oli ini biar kembali bersih. Terus pelumasannya atau nanti kinerja mesinnya bisa lebih enak lagi ya. Nah ini sudah selesai habis pencucian ini bagian atasnya head mesin ya berarti ya. Ini sudah habis dicuci tadi kemarin yang tadi ya, saya minta untuk dicuci karena memang sudah banyak bekas olinya biar bersih. Ini akhirnya dicuci juga.
Ini sedang pemasangan apa namanya seher atau piston ya. Tadi pistonnya juga sudah dicuci bersih. Sudah coba maju ya ke depannya. Nah, ini proses pemasangan pistonnya ini. Tadi sudah dicuci bersih semua, jadi tinggal sekarang pemasangannya. Nah, ini sedang proses pemasangan dan ini pistonnya tadi ya sudah dicuci bersih. Tinggal proses pasang. Semoga hari ini bisa jadi. Ini masnya. Nah, ini dikasih sebelum masuk ke tempatnya itu dikasih oli ya kan, biar masuknya lebih mudah. Jadi ini proses pemberian oli terlebih dahulu sebelum memang dimasukkan ke dalam tempatnya ini ya, biar masuknya itu lebih licin lah ya, karena kalau tidak dikasih oli karena besi sama besi kan jadinya agak seret. Nah, ini proses pasangnya, kita coba lihat ya proses pasangnya. Nah, nih ini proses pasang, ini cepat nih proses masukin kuncinya biar bisa pas sesuai dengan ukuran. Nah, udah sesuai ukuran, tinggal ditarik tadi ya penyangganya, terus udah hampir masuk, tinggal beli sedikit dorongan biar turun. Coba lihat ya habis ini. Nah, udah itu. Nah, udah masuk ke tempatnya. Nah, ini proses memasukkannya ya, sampai nanti kan bagian penguncinya dimasukkan ya, biar tidak lepas, karena harus sesuai dengan kerjanya ya. Jadi piston nomor 1 sama nomor 4 itu kerjanya sama, 2 dan 3 itu kerjanya sama. Jadi tidak bisa terbalik atau terserah kita, itu nggak bisa, karena sama 1, 2, 3, 4 semua punya porsinya masing-masing. Nah, sekarang ini sudah masuk. Tali di niku. Nah, itu proses pengancing bawahnya. Nah ya. Nah, itu lagi dikunci biar dengan tidak lepas ya dari stang pistonnya.
Lihat mesinnya aja, kepala mesin ya berarti ya. Nah ini tinggal masang di sana, terus pasang ke sana. Nah udah tinggal selesai. Bismillah aja sih, bisa. Ini sekarang jam 11 lah. Kita tadi mulai hampir jam 7, udah 5 jam. Udah 5 jam kita mulai memasang-masang ya alat-alat mesinnya. Tadi sempat bersih-bersih dulu, yang bikin agak lama ya karena bersih-bersih ini dulu, bersih-bersih partnya dulu, baru setelah bersih akan dipasangkan ini ya, karena memang tadi kan banyak sekali geraknya ya, jadi ya udahlah sekalian dibersihkan biar terasa tenaganya, terasa lebih enak lagi ya, karena kalau bersih. Jadi kalau misal sudah bagi teman-teman yang mungkin mulai gejala yang sama dengan saya, kalau sudah turun setengah mesin, kalau bisa sih mending langsung dibersihkan aja, minta dibersihkan kayak gini, bersih. Nah kayak gini dibersihkan, nah, minta dibersihkan, benar-benar dibersihkan biar apa namanya ya, kinerja mesinnya itu bisa maksimal kembali. Ini kalau sudah bersih kayak gini kan kinerja mesinnya bisa maksimal kembali ya. Kalau tadi kan sebelum ini dibersihkan tadi pakai bensin dan lain sebagainya, ini ada bekas olinya warna kuning tadi. Nah ini bekas olinya kayak gini, oli warna kuning-kuning. Nah ini udah sedikit bersih, udah bersih lah hitungannya lah ya, udah bersih karena memang sudah diminta tadi untuk membersihkan. Nah ini tinggal ini dipasangkan ke sana. Kalau sudah ini baru tinggal dipasang ke sana, terus sudah selesai. Mungkin ya 1 atau 2 jam lagi lah, Pak Duhur mungkin sudah selesai insya Allah ya. Dan ya semoga sih tidak ada trouble lagi. Artinya kalau sudah kembali seperti semula, tidak ada kesalahan pasang. Jadi insya Allah 1 minggu lah, 1 minggu pengerjaan ya, bukan pengerjaan ya, apa ya, satu minggu lah total turun mesinnya ya, karena memang spare partnya yang agak lama datangnya ya, spare partnya agak lama datang dan butuh waktu 4-5 hari sendiri untuk spare partnya datang. Nah itu yang bikin lama dalam mengembalikan mesin ke semula. Nah ini kalau sebenarnya 1 hari pun jadi ini kan, kalau spare partnya sudah ada ya langsung 1 hari pun jadi. Ini pengerjaan udah jadi ini yang nah ini pistonnya atau sehernya udah kembali ke tempatnya semula, terus tutup oli bawah juga sudah kembali seperti semula. Otomatis kan sebenarnya sudah selesai ya masalah ini, tinggal masang yang head mesinnya aja di atasnya, terus tinggal masang semuanya, udah insya Allah beres. Jadi ya kurang sebentar lagi lah, ini masih lagi pulang jemput anak sebentar, jadi kita istirahat dulu sebentar lah, nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah ini sudah selesai pemasangan. Jadi setelah berkutat selama kurang lebih sekarang jam 3, dari jam 7 tadi sempat istirahat kurang lebih 1 jam. Nah, ini sudah hampir 100% selesai, tinggal kurang pasang selang radiator sama barusan pasang V-belt kalau nggak salah. Nah tinggal kurang pasang V-belt sama stang radiator, terus sudah selesai Pak, selesai turun setengah mesinnya ya. Setelah perjuangan kurang lebih 1 minggu menunggu kedatangan part, akhirnya datang. Dan ya pengerjaan selama kurang lebih 6 jam 7 jam lah, 6 jam 7 jam pengerjaan. Nah, ini tampilannya
tampilan daripada mesinnya. Nah, ini sudah hampir utuh. Sedikit lagi, tinggal kurang ini masang sama ngisi air radiator. Nanti kalau air radiator sudah selesai, kemungkinan besar sih mobil sudah bisa dinyalakan, dan semoga sudah tidak ada kendala apapun lagi ya. Jadi bisa dinyalakan dan bisa digunakan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai sesuai dengan waktu yang memang diinginkan. 1 minggu si Venom rest istirahat di opnam karena suatu penyakit yang tidak harus segera diatasi ya. Ini alhamdulillah ini sudah 100% selesai, mobilnya sudah aktif kembali, sudah menyala seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang mengerjakan 2 orang mas bengkel ini. Nah, ini mesinnya sudah nyala ya. Tadi tinggal satu lagi mengganti kampas rem yang memang habis. Jadi itu. Nah, ini ya alhamdulillah akhirnya selesai juga drama turun setengah mesin yang kita mulai di hari Jumat minggu lalu, dan kita berakhir di jam berapa sekarang, jam 3. Yang tadi mulai mengerjakan ini jam 7.30 lah. Tadi kira-kira hampir 7 jam ya, karena tadi sempat kepotong istirahat 1 jam juga. Jadi ini alhamdulillah benar-benar sudah selesai. Semoga tidak ada trouble di kedepannya. Jadi si Venom ini bisa kita ajak jalan-jalan kembali ya, karena memang nih tampilannya sudah sangat kotor, perlu dicuci ya, karena memang 1 minggu tidak digunakan, dan samping ini juga karena masih pembangunan, jadi debunya lari ke sini semua. Jadi tidak apa-apa, nanti tinggal kita cuci aja. Ini tampilannya kotor sekali. Yang penting ini ya sudah benar-benar 100% selesai. Nah, jadi apa namanya, untuk rincian biayanya tadi akan saya tuliskan lah ya, berapa habis daripada turun mesin untuk apa namanya, si Venom ini, Avega hitam yang masih nom ya. Nah, itu nanti akan saya tuliskan karena saya belum membayar jasanya dulu. Jadi nanti sekalian saya bayar jasanya biar kita tahu totalnya dapat berapa, habis berapa. Oke, seperti itu dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman yang sedang melihara Avega dalam hal untuk turun mesin ya, jadi teman-teman sudah punya gambaran biaya berapapun, biayanya berapa yang harus dikeluarkan untuk turun mesin itu sendiri. Nah, jadi seperti itu dulu. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like ataupun sudah share video saya. Semoga teman-teman senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang rezeki ataupun hal-hal baik yang Allah limpahkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.